Shalom semuanya. Masih semangat dengerin firman Tuhan hari ini? Boleh meregangkan tangan. Minum kopi dulu boleh. Itu kenapa panas sih? Selalu di sini panas. Bawa dingin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Biar Tuhan yang terus menyuburkan tanah hati kita dalam mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada pribadi kami masing-masing ya Bapak. Mungkin kami tidak dapat menerima dengan penuh Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja, dan Engkau yang membubuhkan firman-firman ya Bapak yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami memberikan tempat ini kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau Allah terus Tuhan beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang berbicara dari tempat ini Tuhan, Kau penuhi Tuhan dengan suara-Mu saja Tuhan dan hikmat-Mu saja. In the name of Jesus, kami yang siap mendengarkan firman-Mu berkata Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan, judulnya tidak berakar, tidak bertahan. Nah, kita mau buka langsung ya Markus 4. Kita buka sama-sama yuk. Markus 4 ayat 1 sampai 20 saya bacakan. Itu kelihatannya imut banget ya tulisannya. Udah saya pakai Alkitab ini aja handphone. Jadi gini, perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan, Markus 4 1 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau apa yang panjang dikit ya, jadi ngerti konteksnya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Satu, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, itu yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Siapa yang mengerti perumpamaan ini? Semua mengerti lah ya, saya rasa. Gak ada yang mengerti. Nah, yang saya mau bahas hari ini judulnya tidak berakar, tidak bertahan. Itu di ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini berkata soal, kalau kita baca Markus 4 dari 1 sampai 20, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menjelikan mata. Saya menemukan ada yang namanya musuh firman. Satu, musuh firman itu apa? Tadi dikatakan. Satu siapa? Hah? Iblis
kekayaan. Keempat, segala kesenangan dunia. Segala kesenangan dunia berbicara lavish life. Lavish life itu berarti, wah pokoknya gue keren, gue branded, pokoknya up to date lah, ya kan? Nah, saya mau berbicara soal musuh firman. Hari ini juga tidak berakar, tidak akan bertahan. Kita bahas pokoknya dari Markus 4, 1-20, tapi yang paling pertama adalah yang dari 14-20. Iblis ini senang banget. Kalau kita pengen gak berakar, dunia tuh pokoknya udah juara. Makanya kalau kita baca firman, kadang kita terima nih, pakai terus, ini keren banget firman Tuhannya, saya senang. Tapi firman itu gak bertumbuh. I don't know why. Maybe kita serang dengan iblis, kekhawatiran, kekayaan, soalnya nyampe rumah khawatir, aduh masa depan gue gimana ya? Gue belum kawin nih, gimana nih? Firmannya kayaknya gak bergema, yang bergema itu kekhawatiran. Aduh, gue belum nyimpen duit nih buat masa depan. Nah itu, iblis kalau kita buka di Lukas 4 mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Gak salah ngomong. Kalau kita buka Lukas 4, iblis bekerja, saudara. Saya find out. Kalau kita baca lagi. Iblis itu suka banget, tau gak? Kalau kita lagi dikatakan Tuhan sedang penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 itu berkata Tuhan sedang penuh Roh Kudus. Tapi dia puasa berapa hari? 40 hari. Secara roh dia kuat. Secara jasmani kuat apa enggak 40 hari puasa? Lemes. 3 hari gak makan, aku gujrot aja lemes, saudara. Puasa 40 hari gak makan, wah habis. Ya kan, enggak makan nasi goreng 3 hari, wah lemes. Ya kan, ini 40 hari. Tapi Alkitab berkata secara roh dia kuat, penuh dengan Roh Kudus. Tadi pagi Bapak sudah tahu, kok mirip ya gue gitu ya kan. Tadi pagi Roh Kudus mati. Kenapa? Kalau kamu gak punya Roh Kudus, firman hari ini dengar, besok lupa. Hari ini dengar, besok lemah, firmannya hilang langsung. Iblis bekerja satu pada saat mungkin rohmu kuat, tapi jasmanimu lagi gak kuat, karena lagi puasa. Ya kan? Hati-hati. Waktu itu Pak Kris juga pernah ngomong soal ini. Soal apa? Makan. Hati-hati yang masih struggling dengan keinginan makan. Salah satu juara apa? Pengendalian diri. Hati-hati. Nah, kedua, saya find out iblis bekerja lewat imagery, menggambarkan. Waktu Tuhan dicobai, dia kasih gambaran, saudara. Makanya banyak kita jatuh ke dalam pencobaan karena apa? Karena gambaran yang kita lihat, wow, keren banget. Wah, kayaknya the startnya keren. Kayaknya gue kalau main ya $50 bisa bawa $1.500. Dikasih gambaran di sini. Firman Tuhan ada nggak di dalam hati? Ada. Tapi gambarannya lebih menarik ya. Ini lebih menarik. Kalau kita lihat TV iklannya jedar. Mau buka video Benny lagi nyanyi, iklannya banyak banget. Videonya mau bilang mana-mana ya kita ingat apanya iklannya, ya kan? Kenapa? Karena iblis menawarkan untuk kita jatuh dan kita nggak berakar. Itu pakai gambar, saudara. Makanya something they provide through internet. Kalau nggak pakai gambar nggak asik. Coba aja pakai tulisan doang terus blank gitu. I don't think so that you guys gonna buy Tommy Hilfiger ya? Atau mau buy Hermes kalau nggak ada gambarnya. Nggak mungkin. Itu cara iblis bekerja, kasih gambaran yang menyenangkan. Itu kedua. Ada lagi dikatakan di Lukas 4 apa? Dia menunggu waktu yang tepat. Saudara, kalau kita nggak mengisi hidup kita dengan firman, waktunya tepat, masuk. Sudah masuk, tenggelam. Terus apalagi Lukas 4 berkata, dia juga memakai firman yang dibalik-balik. Dia berkata seperti ada yang tertulis. Kita kuat di dalam firman, masuk dalam pencobaan iblis. Wah, digoyang tuh. Gimana katanya Tuhan penyembuh, kamu gak sembuh tuh? Bisa begitu? Gimana katanya Tuhan penyedia, tapi kamu kekurangan tuh? Bukankah dia suka begitu? Cara iblis bekerja seperti itu. Dia membalik-balikkan. Makanya kalau kita
nggak mengerti firman, nggak hidup di dalam firman, wah habis saudara. Nggak mungkin bisa bertahan, nggak mungkin bisa berakar dan bertahan. Tidak berakar, tidak bertahan. Keluarin pohon dong Ci. Ya. Kita pakai pohon biar kasih gambaran. Pohon apa Ci? Ini pohon ara. Ini buahnya. Kalau cari di toko buah ada tuh buahnya mahal banget. Buah fig namanya kalau nggak salah. Pohonnya gede banget, buahnya banyak, akarnya gede banget. Kemudian satu lagi, ini namanya pohon apa? Ini pohon apa sayur? Ya saya nggak ngerti lah, pokoknya intinya dia ini punya akar. Hah? Ya, tapi yang saya tahu ini toge punya akar sih. Setuju nggak dengan saya dia berakar? Satunya berakar gak? Akar ara berakar gak? Beda gak sih? Beda, ini mah ditolak tuh langsung copot. Ini mah dicopot, ini langsung kamu sentil aja, ting, copot udah. Padahal berakar. Ini tahan lama gak? Enggak, kamu diamin aja seminggu juga mati. Padahal berakar loh di dalam air. Balik pohon ara. Wow. Saudara, ingat gak perumpamaan tentang pohon ara yang ditutup sama Tuhan? Karena dia gak berbuah. Tapi ada yang aneh, di situ tuh tidak pada musimnya. Dikatakan sebenarnya itu lagi bukan musim buah pohon ara, lagi terus Tuhan gak lewat, karena nih, kok ada buahnya? Terus yaudah dulu bentar. Terus dari ini ada buahnya, gitu. Tapi saya cari tahu kenapa bisa begitu ya? Tuhan lihat apa dia? Belum pada musimnya kok belum berbuah. Tiba-tiba Tuhan udah berbuah loh. Baik ya. Kok gitu banget? Tapi saya sayang ternyata perumpamaan itu namanya pohon ara itu ada jenisnya saudara. Ada yang jenis kalau dia lagi musim dia berbuah. Tapi ada jenis satu lagi. Musimnya ada, musimnya nggak ada dia tidak berbuah. Nah yang dikutuk sama Tuhan itu yang berbuah setiap ada musim nggak musim berbuah. Makanya waktu Tuhan bilang, kok yang lain berbuah sih itu nggak berbuah gitu. Kenapa? Nah, bisa mikir lagi nggak? Kenapa sih di Alkitab nggak pernah ditulis itu perumpamaan tentang pohon toge? Saya mikir kenapa ya? Biar kita nggak ada excuse. Oh iya, berbuahnya seperti pohon toge aja, cukup. Saya find out Tuhan bilang soal pohon ara. Tuhan juga bilang soal pohon kurma. Ya, di Mazmur. Tuhan juga bilang soal pohon anggur. Saudara ngerti nggak kenapa? Ya maksudnya gak usah berat-berat lah mikirnya. Jadi lo kayak gitu sih berat loh. Saya mainkan karena pohon-pohon ini tuh ya pohon-pohon yang berakar sangat luar biasa. Saya pernah ke kebun anggur saudara. Teman saya lagi ngidam anggur. Dia bilang, aduh pengen anggur dicobain yuk gitu. Terus saya bilang, izin dulu sama pemilik kebun anggur gitu. Pemiliknya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta ya pohon anggur buahnya satu gitu kan. Terus saya coba untuk petik saudara. Saya petiknya tuh enggak yang saya pengen tahu gitu loh gimana sih. Karena saudara itu kan ada cangkolan tuh, cangkolan pohon anggur. Terus buah-buahnya kan, kalau kamu petiknya di buah itu gampang copot. Tapi kalau kamu tarik dari itunya tuh, dari dahannya, yang begini tuh, pokoknya ada dahan kecilnya, bukan dahan besar ya. Itu saudara gak bisa dipakai gunting. Cobain deh kali-kali deh. Gak bisa. Karena Tuhan bilang melekat pada pokok anggur yang benar. Ternyata itu saya tanya, ini pohon anggur kenapa ya gitu kan? Saya lihat, gak bisa beneran. Pakai gunting khusus baru bisa. Makanya Tuhan bilang kita semua harus melekat pada pohon anggur yang pokok anggur yang benar. Karena itu Tuhan menggambarkan perumpamaan banyak pakai pohon, pakai ini, pakai itu. Karena itu. Nah, lanjut. Ada lagi yang kita harus bisa find out. Di Markus 4 ayat 1-20 ini berkata soal benih. Benihnya sama atau benihnya beda?
Matius. Apa? Sama apa beda? Sama. Kecuali kalau Jeffrey bin Matius ngeluarin Alkitab versi Jeffrey bin Matius. Itu berbeda. Tapi dari Jeffrey ataupun dari Jensen Franklin gak ada bedanya. Sama, dikatakan benihnya sama, tapi lahan yang berbeda. Lahan saya, lahannya Cilina bisa berbeda. Tergantung bagaimana dia mengolahnya. Bukan bagaimana tergantung Tuhan mengolahnya, tapi bagaimana tergantung saya mengolah lahannya. Apakah mau saya mentalin, saya terima dengan gembira, besok saya lupakan. Apakah kita akan tergerus dengan si iblis yang berkata, oh hujan, nggak penting firman Tuhan. Percuma jadi Kristen 45 tahun kalau kita nggak pernah mendalami firman Tuhan dengan baik. Apalagi nggak pernah dibuka firman Tuhannya. Apalagi nggak pernah dibaca. Buka sih buka gitu. Baru satu ayat dah. Baca firman Tuhan mesti maksa, saudara, maksa dirimu. Semua orang harus maksa. Setuju? Setuju. Daging lemah. Katakan daging lemah. Jadi bukan kamu doang serati, saya juga serati. Tapi paksa dirimu. Setiap hari harus ada firman yang ditanam. I don't know, kalau nggak punya gimana kita bisa melewati? Soalnya lawan kita sering iblis. Lawan kita bukan Bapak terus. Besok ditanyanya Bapak, ada firman. Bukan. Bapak juga nanya sih kayaknya, nggak pernah nanya tuh. Tapi lawannya siapa? Iblis. Kedua, lawannya kekhawatiran. Siapa yang sini nggak pernah khawatir? Nggak pernah. Semua orang khawatir. Khawatir itu apa sih? Emosi. Khawatir itu emosi sesaat. Yang namanya emosi sesaat doesn't last. Kecuali kalau kita sebagai pemilik emosi terus nanemin, terus subur-suburin. It will stay in you. Kalau setiap hari you thinking about your worthiness, setiap hari dikasih makan worthiness-nya. Saya pernah ngalamin, kayak saya tahu rasanya. Tapi worry, sekali lagi, kekhawatiran is just stay selama kamu mengizinkan itu stay. Tapi nggak akan stay kalau kamu langsung bawa itu kepada Tuhan. Nggak percaya? Jalanin dulu. Ingat sekali, kekhawatiran itu hanya emosi sesaat. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau mengolah kekhawatiran. Kata Tuhan apa? Soal kekhawatiran Matius 6:25 berarti apa? Jangan mau khawatir tentang apa yang mau makan. Kecuali mau makannya makan hari kan setiap hari, ya wajar khawatir. Ya kan? Kecuali mau pakainya pakai barang apa, itu wajar khawatir. Orang khawatir itu karena keinginannya yang berlebih. Ini kalau cuma kebutuhan, Tuhan provide kok ada. Amin. Kekayaan, siapa yang hari ini masih bekerja keras mengumpulkan kekayaan? Kalau ada saya mau minta. Tuhan tuh gak pernah bilang jangan kerja keras ya, nanti aku provide dan kayak enggak gitu. Tuhan bilang, Pak Prasetyo bilang apa? Kalau nggak kerja jangan. Tapi hati-hati, kekayaan, mengejar kekayaan bisa mengalihkan prioritas hidup kita. Itu yang salah di hadapan Tuhan. Terakhir, segala kesenangan duniawi. Berbicara soal lavish life, branded, everything branded, itu lavish life. Kalau kita nggak bertahan, kalau kita nggak berakar, kita nggak bertahan. Katakan dengan Tuhan, kalian tidak berakar, akan tahan sebentar, ditambah penindasan, ditambah penganiayaan, sama dengan murtad. Gak usah dilihat terus, ini mah simpel. Jadi kalau nggak berakar, hasilnya nggak bertahan, ditambah penindasan, ditambah penganiayaan, murtad. Gak usah bilang, oh ya sudah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Yesus. Gak usah gitu, lakuin aja. Pokoknya udah nggak berakar di firman Tuhan, udah nggak berakar, udah nggak bertahan, ditambah penindasan, penganiayaan sama dengan murtad.
Itu mengenai musuh firman. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita tak pernah baca firman, bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah yang seperti Bapak tadi bilang? Harusnya from our life terpancar mata air, sumber air kehidupan. Apa dasarnya? Dasarnya firman Tuhan. Harus berakar seperti pohon itu, berakar ke dalam. Jadi goncangan apapun tidak akan menggoncang. Markus 4 ayat 20. Tolong bacakan. Senyap banget ini. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan jelas. Dan pada akhirnya ditaburkan di tanah yang baik. Orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Tuhan gak bilang bertumbuh. Ada amin? Firman Tuhan itu gak bilang bertumbuh loh saudara. Berbuah. Kita gak boleh stop sampai kata bertumbuh. Karena Tuhan gak bilang menyambut firman, mendengar, lalu bertumbuh. Tapi dia bilang soal berbuah. Ya kan? Saya hari ini bergumul menyampaikan firman Tuhan. Apa ya Tuhan? Saya bilang sama suami saya, kok kayaknya simpel ya yang ini ya. Kita kayaknya udah ribuan kali dengar ini gitu ya kan. Saya bilang, harusnya saya bawa visi host gitu ya kan. Tapi saya bilang lagi, ini Tuhan kasih ini gitu. Jadi saya harus sampaikan ini yang kelihatannya kita ribuan kali dengar firman ini. Tapi ayo, jadikan ini sebagai reminder bahwa Tuhan sayang sama kita untuk gak mau kita ini akhirnya pada murtad. Mungkin datang ke gereja, ya kan? Datang ke gereja tiap minggu melayani. Tapi apakah kita berakar di dalam firman? Apakah kita berbuah di dalam firman? Itu yang Tuhan mau. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan seperti ini. Luke 8, verse 15. But as for that seed in the good soil, these are the ones who have heard the words with a good and noble heart, and hold on to it tightly and bear fruit with patience. Lebih jelas lagi, with patience. Saudara, saya mau membahas kata berbuah. Tuhan, satu lagi, Tuhan bilang nggak sampai kata bertumbuh, tapi berbuah. Nah, berbuah nggak mungkin nggak ada proses bertumbuh. Tadi saya mau pinjam pohonnya di ujung, nggak ada apa-apa. Find out ya saudara, kalau kita lihat pohon itu nggak akan menarik kalau kita nggak lihat buahnya. Pohon 3 dijejerin gitu ya kan. Dan kita nggak tahu itu pohon apa kalau kita nggak lihat buahnya. Tapi ketika kita lihat buahnya, kita tahu itu pohon apa. Hidup kita sama. Kita akan tampak sama dengan semua orang, tapi ketika kita berbuah, maka akan kelihatan who you are in the house of the Lord. Di dalam Tuhan seperti apakah kita akan kelihatan. Pertama yang saya paham dengan kata berbuah, orang yang berbuah, kalau mau berbuah, dia harus melalui masa bertumbuh. Masa bertumbuh dilalui harus dengan tertanam. Gak pernah lihat kan pohon cabut sana, cabut sini, pindah sana, pindah sini, terus punya buah. Pernah lihat ya? Kecuali pohon tomat guys. Pohon tomat kecil gitu ya kan, cabut sana. Pohon kecil, coba aja pohon fig. Cabut hari ini, taruh di depan rumah. Besok kayaknya gak indah nih, cabut lagi, taruh di belakang rumah. Oh gak indah, cabut lagi, taruh di meja makan. Saya nggak rasanya nggak akan bertumbuh itu pohon. Boro-boro bertumbuh. Sorry ya digabung-gabung sama bahasa Tangerang. Gak mungkin bertumbuh. Maka proses berbuah harus melewati masa bertumbuh. Masa bertumbuh harus dilewati dengan masa tertanam. Tertanam di gereja lokal, tertanam dalam firman, tertanam dalam komunitas, tertanam di dalam punya kehidupan spiritual life yang baik. Iya deh, tertanam. Jadi nggak bisa kalau kita nggak tertanam untuk menghasilkan buah. Kedua, dengan kata bertumbuh.
Bertumbuh doang belum tentu berbuah. Banyak orang ngakunya bertumbuh, tapi dia belum berbuah. Tapi firman Tuhan saya lagi berkata berbuah, mendengarkan, menyambut firman dan berbuah. Ingat, bukan bertumbuh. Nah, kita lagi ya. Berbuah itu apa? Salah satunya tadi pagi Bapak bahas. Ada yang namanya pertobatan. Kalau kita bilang, saya mendengarkan firman, saya menyambut firman dengan baik, dan kemudian saya berbuat. Adakah buah pertobatan di dalam hidup kita? Pertobatan dalam bahasa Yunani-nya apa, Bro Benny? Pertobatan. Gak saya tes gini. Ya kan? Pertobatan itu artinya metanoia. Artinya apa? Perubahan cara berpikir. Itu artinya pertobatan. Ya kan? Gak usah langsung kayak di Superman, buka baju Superman gitu. Enggak juga gitu. Itu cuma movie. Perubahan cara berpikir. Cara berpikir dalam hal apa? Mungkin kita hari ini khawatir, tapi ketika kita root in the word of God, cara berpikir kita lah yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita mengalami pertobatan. Yang dulunya beringas, yang dulunya gak sabar, jadi berubah pemikirannya. Akhirnya lebih mengasihi, lebih peduli dengan orang lain. Itu yang dinamakan pertobatan. Dan pertobatan pasti selalu dihasilkan dari bertumbuh dan kemudian berbuah, dan tadi aspek yang lain kita soal pertama. Nah, kemudian saya bahas satu lagi, kata berbuah mengandung arti kita kalau berbuah, siapa yang nikmati buah kita? Apakah pohonnya sendiri, apa di others? Apakah hari ini orang lain sudah bisa merasakan tadi yang seperti Bapak bilang, garam dan terang? They will see us. They will get flavor from our life. Gimana caranya? You have to spread, gitu, berbagi. Itu meaning dari kata berbuah. Nggak apa-apa kita, kasih yang aku, gitu. Bapak pikirin aku belum akan lapar. Tapi mulai berbuah, bagikan buahmu. It's simple, tapi orang akan merasakan. Ada amin? Dan terakhir, kalau udah terakhir semangat. Berbuah berkata soal apa? Menghasilkan sesuatu yang buah yang baru. Buah pohon ara tadi kan pasti jatuh tuh kemana-mana. Dari situ tumbuh pohon. Pohon ara yang jatuh ya pasti tumbuhnya pohon ara, nggak pohon durian, nggak mungkin saudara. Kecuali saudara di pertanian lagi bereksperimen. Sampai hari ini sih belum nemuin saya, ya kan? Jadi pastikan hidupmu itu menghasilkan buah yang kalau jatuh tumbuh lagi pohon yang baru. Artinya apa sih? Pemuritan, murid. Terus sekeliling kamu itu loh, gitu. Saya senang menurut lidahnya bisa. Struggling sama tim, tapi ada sukacita buat jiwa-jiwa buat Tuhan. Nah itu, saudara yang ada di sini, ya kan, hidupmu harus berbuah, gak cuma sampai bertumbuh. Ya kan? Bapak udah di sini pembahasannya udah semakin older, semakin wiser, Koiwan juga. Kalau mungkin mereka 90 tahun, ketemu lagi ada Lisa duduk di situ, gitu ya kan. Lisa mungkin udah 75 tahun, ya kan. Harusnya Lisa udah jadi something for the kingdom of God. Gak cuma duduk, diam di situ. Hai Lisa, kata Bapak. Hai Bapak. Hidupmu harus dinikmatin buahnya. Gak cuma duduk-duduk di sini doang gitu loh. Mendengar firman Tuhan, besok pulang, nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya Tuhan bilang, ya udahlah pohon ara itu udah aku tebang aja gitu, maksudnya curse. Itu saudara. Firman Tuhan hari ini gak panjang, tapi itu yang mau saya sampaikan. Ayo kita berakar di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita berakar, kita akan bertahan. Ditambah penganiayaan, ditambah segala pencobaan hidup, kita nggak murtad. Amin. Slide terakhir sih teman. Siapa yang tawarnya? Semua orang tahu ya. Hah? Doni Prianto.
Haji Natanegara. Saya tuh ini hidupnya luar biasa. Yang kemarin aku pop up di YouTube aku gitu. Dan kita kan banyak yang dengar ya selebritis, semua orang yang tiba-tiba dengar firman, maksudnya bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan dia sudah lama terima Tuhan, cuma saya aja baru mau mendengarkan dia punya story itu kemarin gitu loh kan. Dan jadi story dia ini, bagi yang nggak tahu, dia ini salah satu desainer paling top di Indonesia. Semua artis pakai bajunya dia dan mahal pasti karena desainer top nomor 1 pada zamannya. Hidupnya lavish life, tas branded, keren. Kamu lihat kalungnya, wah keren pokoknya. Kayak gitu loh, pokoknya lavish life, bar to bar, club to club. Selebritis, mobilnya keren. Kita dulu pernah ketemu dia tuh, kita pergi ke Jakarta makan roti bakar. Kita mau makan roti bakar doang, saudara. Cuma itu roti bakar tuh nggak tahu kenapa ya ceritanya. Itu tuh dinanti semua orang, saya nggak ngerti kenapa itu booming banget. Datanglah dia dengan mobil gitu kan, keren banget. Keren ya pokoknya, maksudnya mobil terbuka, gaya selebritis lah, bisa bayangin kan ya. Terbuka, asistennya tuh bawa roti, kayak gitu. Life is life. Kemudian dia tersandung masalah. Masalah itu yang membuat dia masuk ke dalam penjara. Bukan kriminal sebenarnya dia bikin, tapi nggak tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya kasusnya jadi kriminal dan dia masuk ke dalam penjara. Sorry kalau saya missing information. Ini general aja. Singkat cerita, di dalam penjara 3 bulan apa 6 bulan saya lupa, diinjili di doang. Biasa ya kalau orang belum terbuka hatinya, ya biasa aja. Tapi firman Tuhan nggak pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan nggak pernah sia-sia. Benar. Kemudian keluarlah dia dari dalam penjara. Firman Tuhan itu tumbuh, saudara, di dalam hidupnya. Firman Tuhan tumbuh, dia nggak punya pembimbing, bingung dong. Dia cari 5 pendeta besar di Indonesia untuk menuntut, untuk bertanya. Semua jawabannya sama. Kata pendetanya apa? Masuk ke kamarmu, baca firman, berdoa. Kamu nggak menemukan Tuhan di sini. Semua 5 jawabannya sama. Jadi karena 5 semua jawabannya sama, apa yang dikerjakan? Dia masuk ke kamar. 3 bulan di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar kerja, nggak ngapain, makan, beli. 3 bulan ngapain? Baca firman, doa, bangun jam 3 pagi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu 3 bulan. Dia cerita gemeteran, saudara. Di situ dia ketemu Tuhan. Speak to the Lord and Lord speak to him. 3 bulan habis. Yang wawancara ada, saya aja belum habis sampai sekarang. Setelah ketemu Tuhan, dia minta dibaptis. Tapi pendetanya bilang apa? Gak segampang itu. Kalau mau dibaptis dengan saya 9 bulan belajarnya. Wow. Udah keburu rontok. 9 bulan. Terus dia bilang, kelamaan, saya gak mau 9 bulan. Dia bilang, gimana kalau dipercepat? Kata pendetanya, boleh 10 hari dibaptis. Tapi belajar ya. Dari jam 1 siang, saya lupa jam berapa siang, sampai jam 3 atau 2 pagi. Sanggup? Sanggup. 10 hari belajar soal baptisan. Akhirnya baptis. Tapi di situ hidupnya gimana? Hidupnya berubah. Kenapa? Bukan karena tiba-tiba dibaptis, jadi hidupnya berubah, nggak gitu. Tapi hatinya dibilang good soil, noble. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang terbuka. Dia kejar firman, kejar Tuhan. Kemudian akhirnya dia pergi ke gereja. Setiap hari Minggu dia ke gereja. Dia punya anak dong ya. Anaknya cuma nganterin. Terus dia bilang, Tuhan bilang sama dia, kamu harus ngomong dengan keluargamu. Kan gak gampang, saudara. Ya, gak gampang. Dia bilang, Tuhan gimana aku cara bicaranya?
tenang, boleh kamu ngomong. Waktu dia berbicara, saudara, itu luar biasa. Tuhan sediain jalan, anak-anaknya terbuka. Akhirnya anak-anaknya antar dia ke gereja. Kan cuma depan situ antarnya. Baik Pak, pulang. Minggu depan begitu terus. Sampai suatu hari mulai masuk ke pelataran gereja. Masuk, baik Pak. Lama-lama masuk ke sini. Oke, duduk ikutin. Lama-lama ikut nyanyi. Lama-lama ikut dengar firman Tuhan. Lama-lama dibaptis. Hari ini tantenya, pamannya semua terima Tuhan. Makanya dia berkata, 1 anggota diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Itu benar nyata ada. Dan hari ini dia berkata, buat aku, kata dia ya, hidupku udah gak berarti yang dulu. Hari ini aku udah gak pengen itu beli baju, beli rumah, beli tanah, life is life, bag yang berpuluh-puluh juta yang aku bawa, aku udah gak pengen. Dia bilang, aku cuma pakai yang ada padaku saja. Sekarang di rumahnya ada persekutuan dari 25 orang sebelum corona itu sampai 150 orang datang setiap kali persekutuan. Terus kita tanya, bagaimana kamu melihara imanmu sampai akhir? Dia bilang, saya cuma berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan untuk memelihara imanku. Dan tentunya terus tenggelam di dalam firman Tuhan. Saudara, saya melihat itu, wow, kuasa firman Tuhan. Karena keinginan hati seseorang merindukan Tuhan berakar, akhirnya dia bisa bertahan. Ada kehidupan yang namanya penganiayaan, penindasan tidak membuat dia murka, tapi makin hari makin jadi di dalam Tuhan. Dan hari ini dia melayani ke bangsa-bangsa, mencarikan firman Tuhan. Itu sekilas yang saya temukan di YouTube, tapi sangat memberkati sekali bahwa firman ini loh, kuasanya luar biasa. Jangan dipakai untuk mengubahkan orang, tapi mari kita berubah dengan firman Allah. Maka orang akan melihat siapa kita. Amin? Amin. Ayo kita terus berangkat dan berbuat. Amin. Saya undang semuanya untuk kita sama-sama menyelesaikan, dan saya berharap kita hari ini pulang dengan memegang firman Tuhan ini, dan mari kita lakukan. Mari kita berakar. Amin. Mari saudara kita kita sama-sama akan berjalan. Dalam kuasa
kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Persiapkan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam segala kami bersyukur ya Tuhan, berikan yang terbaik buat hidup kami. Kita sampai kami memberi persembahan, memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Engkau yang melipat kali gandakan ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka berikan dalam nama Tuhan. Kita juga bisa untuk kalau yang transfer ada nomor rekeningnya berikut ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyi sebentar ya, lagunya persembahan boleh ya. Sebagai beri hati yang baru, mau taat padanya selalu, topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebagai beri hati yang baru, mau taat padanya selalu, topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Amin. Setelah saya merenungkan lagu ini ternyata lebih enak daripada lagu yang kita ingat sebelumnya. Nah, kita suka juga lagu yang sebelumnya gitu kan. Setelah didengerin, dilihat video klipnya, kayaknya si Benny mulai mencuri ini ya jadi lebih enak rasanya. Jadi lebih enak. Nanti makin sering kita nyanyikan, pasti lagu ini bakal lebih ternyanyi daripada lagu aslinya. Dan benar, terus berakar, terus tertanam, terus bertumbuh. Sama-sama nanti kita akan menghasilkan buah, dan buah ini pasti akan dinikmati oleh orang-orang. Dan kita pasti akan sanggup membawa jiwa-jiwa karena buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, kita sama-sama berbagi berdiri. Kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Gak apa-apa ya, pulang lebih cepat hari ini, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Minggu depan kita pulang lebih lama, boleh ya? Oke, saudara, ya sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kau yang memberkati. Terima kasih Kau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami butuh firman-Mu, kami butuh tinggal di dalam hadirat-Mu, kami butuh Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu membawa keberuntungan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, lupakan Tuhan, blessing-Mu Tuhan, anugerah Tuhan, anointing terbaik Tuhan Yesus yang Kau berikan Tuhan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai pada Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua. Mari sama-sama jemaat Tuhan boleh katakan